Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemandi Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mendengar semua penuturan gawat membuat Gandhi merinding sendiri. Badannya yang besar seperti ciut merinding dan takut. Bagaimana bisa badan sekecil itu bisa membantai 4 orang manusia, serta dengan santai juga menyetubui mayat. Dia yang sebesar itu melihat tikus saja takut luar biasa. "Apa kamu juga kanibal?" mengangguk Gawat. "Bagaimana rasanya memakan daging manusia?" Pertanyaan Gandhi mulai keluar dari jalurnya. Dia kini bahkan kehilangan fokus. Harusnya bertanya pada sesuatu yang lebih penting, malah bertanya rasa daging manusia. Setelah usai mendengarkan semua penuturan Gawat, dengan segera dia keluar dari ruangan. Perutnya mual. Segera dia mencari wastafel. Dia pun akhirnya muntah sejadi-jadinya. Isi perutnya seperti terkuras. Sangat menjijikan apabila dibayangkan. Selesai mengeluarkan semua isi perutnya, lalu dia kembali lagi ke ruangan interogasi seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, beberapa petugas membawa Gawat lagi ke rumah untuk memberitahukan di mana dia menguburkan jenazah petugas koperasi itu. Bak mandi besar seukuran lebar 60 kali panjang 150 cm. Dibongkar menggunakan palu besar berbobot 5 kg. Saat pukulan pertama, bagian atas bak mandi pecah. Pukulan kedua dihantamkan, beberapa bagian sampai bawah mulai retak. Hingga pukulan ke-12, barulah bak mandi yang sudah dicor itu pecah total. Semua tangan menyembul keluar dengan bau amis dan busuk bercampur menjadi satu. Kondisi daging jenazah mulai lepas dari batang tubuh. Beberapa belatung mulai menggerogoti beberapa bagian mayat. Darah dan nanah menetes keluar. Seorang tukar bongkar terus melanjutkan pekerjaannya. Pukulan demi pukulan dihantamkan pada bak mandi beton yang sebagian sudah mulai hancur. Hingga akhirnya jenazah pun bisa dikeluarkan. Kondisi jenazah sangat memprihatinkan. Bagian wajah sudah mengelupas. Tulang tengkoraknya mulai kelihatan. Tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian, kedua paha kanan dan kiri putus. Sebelum dicor dalam bak mandi, Gawat sempat memutilasinya terlebih dahulu. Memotong jenazah menjadi 3 bagian dahulu agar mayat bisa masuk full ke dalam bak mandi. Tidak sedikit yang langsung muntah, sebab menahan bau yang sangat busuk sekali. Beberapa tetangga meringis ketakutan dan tidak menyangka ternyata mereka selama ini bertetangga dengan seorang psikopat mengerikan. Berlanjut ke 3 hari kemudian, semua adegan rekonstruksi pun dimulai. Gawat mempraktekkan adegan demi adegan sangat baik. Mulai dari dia membunuh Luna, membekap Kamel sampai membakarnya, meracuni petugas koperasi hingga tewas, membongkar makam dan menyiksa korbannya. Dia peragakan semua dengan baik. Beberapa polisi yang terlanjur marah dan tak kuasa menahan emosi sampai menampar wajah Gawat berkali-kali. Di tahanan, Gawat juga mendapat serangan bertubi-tubi dari para tahanan lainnya. Sungguh mereka sangat geram padanya. Kejahatannya sangat mengerikan. Dia sudah tidak pantas lagi disebut manusia. Berkas pemeriksaan serta bukti sudah dikumpulkan. Berupa 1 unit handphone milik petugas koperasi, juga 1 unit Honda Beat, uang hasil rampokan dan tas hitam serta sekop yang dipakai untuk menggali makam. Handphone menjadi bukti kuat penangkapan Gawat, dan beberapa pasang celana dalam milik Mulisa yang diakui Gawat hasil dari curian.
Begitu pula sepeda dan gerobak yang dipakai Gawan untuk mencuri jenazah beberapa waktu yang lalu. Rencananya, Gawan akan mulai disidang di pengadilan untuk menentukan hukuman yang setimpal dari aksi kejahatannya. Sudah lebih dari 1 minggu, peristiwa pembongkaran beton bekas cor mayat lelaki di rumah Gawan. Bau amis bercampur bau busuk masih saja tercium menyengat. Apalagi di malam hari tidak ada warga yang berani keluar rumah. Konon, katanya setiap tengah malam selalu saja terdengar teriakan orang minta tolong karena kepanasan. Setiap dicari, sumber suara itu selalu hilang, padahal tadinya terdengar di depan pintu. Assalamualaikum, warga RT 12. Mengingat begitu banyaknya keluhan warga dalam beberapa hari ini mengenai teror serta bau yang mengerikan berasal dari rumah Bapak Gawan, kita akan mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar atas kejadian ini. Waalaikumsalam, saut warga hampir bersamaan. Saya selaku ketua RT di sini ada beberapa opsi untuk rumah Gawan ini. Apakah dibiarkan seperti ini saja? Kita panggil ustadz atau kiai untuk mengusir roh jahat yang mengganggu kampung kita. Atau kita memugar rumah ini sampai rata dengan tanah. Atau kita bakar supaya habis sama sekali. Seseorang mengangkat tangan, meminta izin untuk bicara. Silahkan berdiri, ujar ketua RT. Begini Pak, bagaimana kalau rumahnya kita bakar saja? Rumah itu kan semi permanen. Kalau kita bongkar pasti memerlukan waktu, dana, juga tenaga. Bagaimana jika kami usulnya rumah itu dibakar saja? Bagaimana bapak-bapak? Setuju? Ucap lelaki itu seraya mencari dukungan teriakan dari warga lainnya. Iya Pak, setuju. Pasti warga lain juga setuju. Rumah itu dibakar saja. Setuju. Tetapi rumah ini masih cukup dalam penyelidikan polisi. Kalau kita bongkar atau hancurkan, pasti kita dapat konsekuensinya. Polisi tentu akan mencari kita karena dianggap menghilangkan bukti dengan sengaja. Kalaupun kita bakar, maka kita memerlukan orang-orang yang pandai menyimpan rahasia, supaya satu di antara lainnya bisa saling menjaga satu sama lain. Bagaimana, bapak-bapak? Apakah kita bisa saling melindungi satu sama lain jika kita membakar rumah itu? Siap Pak, kami akan menjaga rahasia satu sama lainnya. RT dan RW beserta puluhan warga bermusyawarah tentang teror bau dan orang gaib yang setiap malam selalu meneror warga. Sepakat bahwa mereka semua berencana membakar rumah Gawan karena mereka yakin di rumah itu pasti dipenuhi oleh iblis. Hanya saja mereka melakukan dengan cara tidak terbuka karena rumah itu masih dalam garis lain polisi. Jadi mereka akan melakukan eksekusi di tengah malam nanti, supaya kebakaran akan terlihat terjadi seperti alami terbakar. 24 liter minyak bensin dan minyak tanah sudah disiapkan. Beberapa laki-laki yang menjadi eksekutor sudah bersiap menyiram bagian-bagian yang dianggap mudah terbakar. Merasa yakin semuanya sudah disiram dengan minyak, salah satu di antara mereka bersiap membakar. Dan seketika api membesar, memakan bagian-bagian yang banyak menggunakan material kayu. Warga yang menonton pembakaran rumah itu mulai merasa lega. Semoga saja dengan terbakarnya rumah itu maka berakhir juga teror roh gentayangan yang selalu mengganggu setiap malam. Terutama kaum wanita yang takut luar biasa atas kejadian ini. Belum lagi apabila berada di rumah seorang diri, mereka selalu merasa takut dan dihantui. Di pengadilan, hari ini akan diadakan sidang pertama kasus sidang Gawan. Dengan keadaan tangan dibrogol, Gawan dibawa masuk ruangan sidang dan menghadap pada hakim. Beberapa bukti dibawa serta saksi-saksi sudah siap untuk memberikan keterangan termasuk Johar. Sahabat Gawan itu menjadi saksi. Menurut Gawan, dorongan ingin merampok itu karena adanya desakan dari Johar yang ingin menagih hutang padanya. Jaksa penuntut umum mulai berdiri membacakan tuntutan kepada Gawan Suherman.
Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Luna Sari binti Supranda, Kamel Anindita Sari serta Nyonya Rusmilati, dan berakhir Aprianto Darmawan. Jaksa penuntut umum menyebut nama korban kejahatan Gawan satu persatu di hadapan hakim. Bahkan, semua tindakan kejahatan Gawan dibuka, mulai dari kebiasaannya mencuri dan mengambil perhiasan milik pasien rumah sakit tempatnya bekerja, kelakuan Gawan memperkosa mayat wanita serta menculiknya, termasuk kebiasaan menjijikan Gawan mencuri pakaian dalam wanita yang ditaksirnya. Gawan duduk di kursi pesakitan. Dia terus menyeka air matanya yang bercucuran saat mendengar pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Wanta Armaji. Saat itu, jaksa terus menguraikan kronologi pembunuhan keji oleh terdakwa Gawan Suherman pada semua korbannya. Gawan yang mengenakan kemeja putih dan celana hitam, menggunakan rompi oranye terus menggalang-galang kepala saat dosa demi dosa Gawan diurai. Keluarga korban kejahatan Gawan berdatangan. Mereka sangat heran dengan perilaku Gawan. Bahkan ada salah seorang diusir dari ruang sidang karena ingin memukul Gawan. Istri dari Aprianto Darmawan yang mengikuti jalannya persidangan terus menangis dalam ruang sidang. Tak kuasa mendengar bacaan jaksa penuntut umum sambil memeluk orang tuanya. Bagaimana di akhir hayatnya suaminya tersiksa akibat kehausan meneguk racun tikus dengan dosis yang tinggi. Kehausan tanpa diberi air seteguk pun sebelum meninggal dunia. Sepi sendiri dan jauh dari rasa simpati dari orang-orang ikut menyaksikan sidang. Gawan pembunuh berantai dengan tega membunuh suami Kinaswanti, istri almarhum Aprianto yang menjadi korban kejahatan Gawan. Di persidangan, Gawan tidak didampingi siapapun karena memang dia yang tidak memiliki keluarga. Kawan terdekatnya pun Johar hanya datang sebagai saksi karena kasus utang piutang yang menjadi sebab Gawan membunuh korban terakhirnya. Dengan berurai air mata saat menyampaikan kesaksian di sidang yang digelar, istri almarhum mengungkapkan rasa pasrahnya setelah ditinggal pergi untuk selamanya oleh suami tercinta. Apalagi hari kelahiran anaknya hanya tinggal menunggu hari saja. Meskipun memberikan kesaksian sambil berurai air mata, Kinaswanti, istri korban terakhir, tampak tabah dan pasrah. Berusaha tidak menampakkan rasa dendam terhadap Gawan, orang yang menjadi pembunuh suaminya, yang saat itu duduk hanya beberapa jengkal saja darinya. Kinaswanti pun memasrahkan kepada majelis hakim berapapun lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa Gawan, baik itu hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Apakah terdakwa merasa menyesal atau berdosa setelah menghilangkan 4 nyawa korban terdakwa? Hakim menanyai Gawan. Tidak ada sama sekali, Pak Hakim, jawab Gawan. Sontak, jawaban itu mengundang reaksi marah keluarga korban. Apakah terdakwa bersedia meminta maaf kepada keluarga korban yang sudah terdakwa bunuh? Tidak, Pak Hakim, Gawan menjawab lirih sambil menyeka air matanya yang mengalir. Terdakwa baru saja mengatakan tidak menyesal, lalu kenapa sekarang menangis? Saya hanya takut masuk penjara, Pak Hakim. Berarti terdakwa tidak menyesal, menangis hanya karena takut masuk penjara. Hakim mengulangi pertanyaannya. Iya, Pak Hakim. Banyak di antara orang yang datang berharap Gawan dihukum mati saja. Kejahatannya yang sudah di luar batas manusia normal. Bahkan dengan sadar, Gawan mengatakan tidak menyesal walau sudah menghabisi 4 nyawa. Pelaku harus dihukum mati. Teriakan itulah yang sering diucapkan oleh orang-orang yang mengikuti persidangan Gawan selama beberapa hari ini. Ruang sidang waktu itu dipenuhi oleh ibu-ibu dan warga. Beberapa tetangga Gawan yang ingin mengetahui sepak terjang pembunuh berantai itu. Sungguh mereka miris sekali. Tidak menyangka jika selama ini di kampung mereka ada seorang pembunuh berantai.
Sidang demi sidang dilalui, hingga 4 kali persidangan atas pertimbangan dan tuntutan para jaksa. Akhirnya majelis dan hakim pun menjatuhkan hukuman mati kepada Gawan. Hukuman akan dilaksanakan 4 bulan kemudian setelah ketuk palu vonis. Banyak orang yang mendengar keputusan itu menjadi bahagia. Mereka merasa lega. Mereka khawatir jika manusia itu diberi hukuman ringan. Jika bebas, dia akan melakukan kejahatannya lagi. Membunuh, dan terus membunuh. Berita tentang Gawan pun tersebar luas, baik di lingkungan bekasnya bekerja maupun di komplek wanita malam. Beberapa judul koran lokal memberi judul mencolok. Pemerkosa mayat dihukum mati. Ada juga koran lain memberi judul Gawan pembunuh berantai divonis hukuman mati. Bahkan media asing ada yang turut juga mengikuti jalan persidangan karena kasus ini termasuk kasus kejahatan manusia paling keji. Hari pertama Gawan mendekap di penjara lapas. Setelah beberapa hari ditahan polsek, kini dia dibawa ke sebuah ruang isolasi terdahulu, tempat penjara sesungguhnya. Di penjara, dia bertemu dengan sebagai karakter yang jumlahnya tidak sedikit. "Kasus apa kamu?" bentak seorang napi berbadan hitam besar. Sepertinya dia adalah pimpinan atau bos dalam sel tempat dia dikurung. "Membunuh, Bang," ucap Gawan sedikit takut. Lelaki itu memandang Gawan dalam-dalam. Sorot matanya seolah ingin menerkam Gawan. Gawan yang sadar berada dalam tekanan orang hanya berdiam saja. Dia takut dan tidak berdaya. "Aku dengar kamu membunuh 3 wanita dan 1 laki-laki diracun." Gawan mengangguk. "Kayak bencong, berani sama wanita." Sebuah tamparan keras menghantam wajah Gawan sampai dia sempoyongan. "Ini untuk mayat yang kamu buang ke jembatan sampai tubuhnya hancur, dimakan binatang." Satu pukulan persis menghantam hidung. "Ampun, Bang, ampun," ucap Gawan, terduduk dengan posisi seperti menyembah. Dia menangis ketakutan. Darah segar menetes dari hidungnya. "Ini untuk wanita yang kau sayat-sayat badannya." Sebuah tendangan keras menghantam dada Gawan sampai membuatnya sempoyongan. "Ada yang mau mengajar manusia biadab ini?" ujarnya memberi silakan napi lain untuk mengejar Gawan. Total ada 7 orang yang satu sel bersama Gawan. 6 orang lainnya yang tadi cuma menyaksikan Gawan dipukul turut juga bangun dengan penuh marah dan benci. Mereka memukul Gawan bertubi-tubi hingga membuat Gawan sampai tidak sadarkan diri. Melihat Gawan yang sudah tidak berdaya, di antara mereka masih ada yang belum puas juga mengajar. Belum puas pada 1 pukulan, menambah lagi pukulan ke wajah Gawan hingga bertubi-tubi. Gawan benar-benar tidak lagi mampu bergerak sama sekali. Sesaat setelah sadar, Gawan menangis jadi-jadinya seperti anak kecil. Dia merasakan dirinya diperlakukan tidak adil. Napi lainnya hendak ikut juga memukul. Setelah Gawan tidak berdaya, tubuhnya diseret ke kamar mandi di ruang sel. Di dalam ruang itu dia disiram menggunakan selang sampai badannya terdorong akibat kuatnya tekanan air. Setelah puas, mereka membuat Gawan menyesali perbuatannya. Tubuh Gawan mereka biarkan begitu saja, lemas, tidak berdaya, sakit, lemah, dan nyaris tidak mampu berdiri. Setelah dia selesai dihajar, selama 2 minggu Gawan terus mengalami tekanan dan siksaan dari sesama narapidana. Di ruang sel, dia tidur tidak ada tikar ataupun kain untuk alas, apalagi selimut untuk mengangkatkan badan. Suasana yang dingin serta badan yang sakit membuatnya semakin tidak berdaya. Pada tengah malam, badannya mulai menggigil. Demam sangat tinggi. Dia berusaha mencari alas atau apapun untuk menghangatkan tubuhnya yang mulai ringkih, tapi tidak ada satupun napi yang peduli. Di ruang sel, semua tahanan mereka memiliki keluarga di luar. Kasur, selimut, serta makanan mereka dicukupi oleh keluarganya. Hanya Gawanlah seorang diri sendiri, tanpa keluarga, tanpa sahabat. Satu-satunya orang lain yang dekat dengannya hanya Johar.
Akan tetapi melupakan dirinya. Johar tidak sudi berkawan dengan Gawan lagi karena hampir saja Johar ikut terseret dalam kasus kriminal Gawan. Hanya demi menyelamatkan diri, Gawan mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah desakan dari Johar. Itulah kenapa Johar pun kini meninggalkannya. Badannya semakin bergetar akibat demam tinggi. Permintaan tolongnya tak ada yang menggubris. Wajah memucat, bibir membiru. Gawan berusaha tetap kuat walaupun tidak mampu. Hingga akhirnya dia pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri sama sekali. Keesokan paginya, sakitnya tak kunjung membaik. Dia merasakan kulitnya panas di seluruh badan. Kulit Gawan melepuh akibat panasnya demam yang tinggi. Walaupun sudah melapor kepada petugas lapas, tetap saja para petugas itu tidak memperdulikan Gawan. Mengingat dosa yang dia perbuat membuat orang-orang membencinya. Semakin hari penyakitnya kian parah. Tubuhnya yang dahulu cuma panas dan gatal saat ini mulai tumbuh nanah. Semacam bisul dengan rasa yang sangat menyakitkan. Belum pernah sebelumnya Gawan menderita sakit seperti ini. Tenggorokannya panas sangat luar biasa oleh karena air minum yang dibatasi. Gawan sampai meminum air keran. Ingin mandi, ada batas waktu karena kamar mandi hanya dibuka di waktu-waktu tertentu saja. Hari kelima, seluruh kulit Gawan mulai mengelupas. Pedih, panas, dan nyeri. Hampir setiap malam dia tidak bisa tidur karena panasnya yang amat dan sangat luar biasa. Orang-orang tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka khawatir terhadap penyakit Gawan bisa menyebab penularan. Untuk mengantisipasi, petugas lapas menyiapkan kamar sendiri untuk Gawan. Panas, panas, tolong, panas. Itulah suara rintihan Gawan setiap waktu. Akibat menahan sakit perih pada tubuhnya, tubuhnya serasa dibakar. Panasnya luar biasa. Belum lagi nanah di sekujur tubuhnya membuat rasa nyeri tiada terkira. Hampir tiap waktunya menangis mengingat mati, mengingat dosa-dosanya. Sementara di lapas, beberapa petugas dan kepala lapas mengadakan rapat untuk membahas napi yang bernama Gawan. Penyakitnya yang setiap hari semakin parah, para napi lain juga enggan mendekati. Mereka khawatir penyakit Gawan menular. Selamat siang semuanya. Seorang laki-laki berpangkat membuka rapat di siang itu. Para petugas lapas lainnya menyambuti salam dari kepala lapas. Tujuan kita berkumpul di siang hari ini untuk membahas napi vonis hukuman mati Gawan Suherman. Mengingat masih lamanya eksekusi vonis mati, sedang kondisi napi sangat memprihatinkan dan kurangnya tenaga medis di lapas. Adakah yang memiliki rencana untuk napi Gawan? Semuanya yang hadir di rapat saling bertatap muka, kecuali seorang petugas kesehatan lapas yang turut hadir dalam rapat. Memberikan sebuah usulan agar napi Gawan Suherman dirawat di rumah sakit saja. Di sana semua fasilitas kesehatan cukup dan dokter-dokter yang menangani cukup. Apalagi masih mempertahankan tetap di lapas. Mereka khawatir napi akan meninggal di sel tahanan, dan efeknya akan menimbulkan pro kontra bahwa lapas tidak manusiawi. Beberapa orang yang hadir sepakat mendengar usulan itu. Mereka pun membuat kesepakatan bahwa Gawan dibawa ke rumah sakit saja. Di dalam sel tahanan, Gawan dirawat ruang khusus di atas ranjang berbentuk kotak. Kakinya terbrogol, perutnya membuncit, wajahnya pucat seperti tengkorak. Tubuhnya kurus, badannya membusuk akibat gatal bercampur sakit, hingga menyebabkan nanah di sekujur tubuhnya. Luka di mana-mana akibat kuku tangannya yang menggaruk terlalu kuat. Baunya sangat busuk. Beberapa blok es batu diletakkan di sekitar tubuh sesuai permintaan Gawan akibat tak sanggup menahan panas yang sangat luar biasa. Sebuah mobil ambulan disiapkan untuk membawa Gawan ke rumah sakit. Berapa orang petugas bersiap membawanya, sedangkan tangan dan kakinya masih dibrogol agar pasien yang berstatus napi itu tidak kabur. Saat dibawa, semua napi menyaksikan bagaimana kondisi Gawan yang sangat memprihatinkan. Baunya benar-benar busuk. Semua orang menutup hidung saat kereta yang membawa Gawan melewati mereka.
Selama di rumah sakit, Gawan terus menjerit karena kepanasan. Beberapa petugas rumah sakit yang kebanyakan kenal dengannya berusaha cuek mengingat tingkah dan kejahatannya benar-benar sudah keterlaluan. Sudah puluhan salep dioleskan pada badan Gawan. Sudah ratusan kali jarum suntik disuntikan ke dalam impulser. Akan tetapi sedikit tidak mengurangi sakitnya. Justru penyakitnya semakin menjadi-jadi. Di rumah sakit, Gawan tidak ditempatkan di ruang seharusnya. Dia dirawat di ruang yang sebagiannya sudah beralih fungsi menjadi gudang. Oleh karena kondisi Gawan yang mengerikan serta berisik, hampir tiap waktu selalu berteriak kepanasan. Sudah hampir 2 bulan lamanya Gawan menderita kesakitan di rumah sakit. Dokter pun memvonis jikalau tidak ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Gawan. Bahkan penyakitnya kini semakin bertambah banyak. Bagian organ tubuh Gawan mengalami perusakan terutama di bagian hati yang terkomplikasi dengan kerusakan liver yang parah. Kerusakan kulitnya pun terbilang kronis, sampai-sampai mengeluarkan cairan dan bau busuk dari nanah. Pihak rumah sakit juga dilema, mengingat status sebagai napi. Jikalau pasien biasa, mereka pasti merujuknya ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya surat dari pengadilan keluar, mempercepat eksekusi hukuman mati untuk Gawan untuk mengakhiri penderitaannya. Ruang paling mengerikan di rumah sakit bukan lagi kamar mayat ataupun ruang forensik. Akan tetapi ruang setengah gudang di mana ruang itu terbujur sakit seorang laki-laki tidak berkeluarga, tidak beristri, tidak memiliki anak. Tidak ada yang peduli dengannya. Perilaku kejahatannya sebagai manusia sudah benar-benar di luar batas, sehingga tidak ada simpati sedikit pun dari orang-orang sekitar. Di ruang itu, setiap waktu terus saja terdengar teriakan kesakitan dan kepanasan. Bahwa sampai tubuhnya dikubur dengan serbuk es batu pun tetap saja Gawan kepanasan. Di sebuah kuburan dari tanah milik rumah sakit digalilah sebuah lubang berukuran 2 kali 1 meter. Di pusarannya sudah diukir nama Gawan Suherman. Sebelumnya, pihak rumah sakit sempat ingin mayatnya dibakar dengan suhu api tinggi. Oleh karena penyakit yang dideritanya sangat rentan sekali menular. Akan tetapi, beberapa orang petugas yang rata-rata beragama Islam menyarankan agar diperlakukan layaknya seorang muslim, meskipun sepanjang hidupnya orang itu tidak pernah diketahui agama apa yang dianutnya. Petugas tukang gali kubur sudah mengeluh. Ini adalah lubang ketiga untuk Gawan. Lubang pertama sebuah batu besar menghalangi proses penggalian kuburan, sehingga lubang hanya mencapai batas maksimal kedalaman 1 meter. Mayat tidak bisa dikubur. Bila dikubur sangat berbahaya. Bisa jadi bau busuknya keluar atau bakteri di tubuh mayat bisa menginfeksi orang lain. Di lubang kedua, baru saja digali di kedalaman 200 cm. Air keluar sangat deras, sehingga lubang kuburannya tidak memungkinkan untuk dipakai menguburkan manusia. Bahkan di lubang ketiga lebih mengerikan lagi. Saat penggalian semua terkesan lancar, hampir mendekati kedalaman 2 meter. Di bawah tanah dipenuhi oleh ular-ular kecil yang berbisa. Ternyata lubang ketiga yang mereka gali adalah sarang-sarang ular tanah yang jumlahnya ratusan. Sehingga mau tak mau petugas tukang gali pun menutup kembali lubang ketiga karena berbahaya. Gawan meninggal. Tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya, apakah itu di waktu subuh atau di malam hari. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mata terbelalak dengan mulut menganga seperti menahan sakit. Petugas sudah berusaha menutup mata Gawan berulang-ulang. Akan tetapi tetap saja mata itu melotot tidak mau terpejam. Bahkan dikafani dengan kondisi tidak dimandikan, tidak pula disolati. Beberapa petugas khawatir bakteri penyakit kulitnya bisa menular. Pimpinan rumah sakit mendapatkan laporan keanehan demi keanehan tentang Gawan. Maka dipilihlah 2 opsi, melarung jenazah ke laut atau membakarnya dengan suhu tertentu agar daging dan tulang menjadi debu, mengingat bakteri akan mati dalam suhu api yang tinggi.
Setelah melewati beberapa pendapat serta masukan, akhirnya mayat Gawan dibawa ke pembelusaran pengabuan. Akan dibakar dengan suhu tinggi. Sedangkan lubang yang dibuat untuk mengubur Gawan ditutup kembali oleh tukang gali kubur. Tubuh kaku Gawan dimasukkan ke dalam lubang untuk proses pembakaran jasad. Tungku yang dibuat dari baja tebal dirancang khusus. Jasadnya ditaruh ke dalam kardus kaku lalu dibakar bersamaan dengan jasad Gawan di dalamnya. Kremasi jenazah Gawan dilakukan di suhu antara 760 sampai 1000 derajat Celcius. Panas yang hebat itu mereduksi tubuh menjadi elemen-elemen dasar dan fragmen tulang kering. Ruang kremasi dipanaskan pada titik setel dan kemudian tubuh Gawan ditaruh dengan cepat di dalamnya untuk menghindari kehilangan panas. Jasad itu pun dipanaskan dalam tungku. Beberapa petugas menyiram minyak, gas alam, propana dan lainnya. Proses kremasi pun dimulai. Panas api perlahan tapi pasti memakan tubuh, membakar kulit dan rambut, membakar jaringan otot lainnya hingga lemak menguap bersama asap. Dan 3 jam kemudian mayat Gawan pun mengering, lalu api memakannya sampai habis dan menjadikannya menjadi abu. Tidak ada yang tersisa dari Gawan kecuali kejahatannya. Nama tertulis dalam ingatan banyak orang. Satu-satunya wanita selamat dari ancaman Gawan hanya Mulisa. Takdir berkata lain. Wanita itu pun melahirkan seorang anak wanita yang cantik. Sedangkan Gawan mati sebelum jadwal eksekusi. Ternyata Tuhan punya rencana untuknya. Dia pun akhirnya mendapat segala balasan baik di dunia maupun akhirat. Pelan tapi pasti. Berselang sebulan, 2 bulan, kemudian semua melupakannya dan semua berjalan. Seperti biasanya, tidak ada Gawan, tidak ada lagi predator pembunuh. Oke, itulah akhir dari cerita yang berjudul Pemandi Mayat. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.